untuk meminjam uang, tempat untuk membuat uang, menciptakan uang, dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu difference between conventional banking dan Islamic banking. Dihitung dulu ya dari 1 sampai 5. Itu beda Kak, beda kelas. Ini kan beda kelas, bukan lagi. 3 Nah, sekarang ya diri kelompok ya. Dengan nomor masing-masing. Ayo. Udah semua ya? Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kita ada perhatiannya guys, tolong.
Okay guys, the next we will explain about the definition of conventional and Islamic banking. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang definisi tentang bank konvensional dan bank syariah. Nah, the first, conventional banking is represent unethical banking and profit-oriented system. The main purpose of conventional banking is to make money, which is mostly produced through interest. Jadi, conventional banking itu adalah sistem perbankan yang tidak etis dan berorientasi pada keuntungan. Nah, tujuan utama dari conventional banking sendiri adalah uang yang dihasilkan dari bunga bank itu. Selanjutnya yaitu definisi Islamic banking. An ethical banking system which completely prohibits interest and its practice are based on Sharia laws. Sistem perbankan yang beretika dan sepenuhnya melarang bunga dan peraturan-peraturannya berdasarkan oleh hukum syariah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan menonjol dari bank konvensional dan juga bank syariah adalah di mana bank konvensional itu membebankan bunga, sedangkan bank syariah itu melarang bunga. Do you get it, guys? Next, please. The next is the differences between conventional banking and Islamic banking. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan beberapa perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. The first, money is a product besides a medium of exchange and a store of value. Jadi di bank konvensional, uang adalah produk selain menjadi nilai tukar dan juga penyimpanan. In Islamic bank, real asset is a product, money is just a medium of exchange. Jadi aset nyata adalah produk dan uang hanyalah alat tukar. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. The next is time value is the basic for charging interest on capital. Selanjutnya yaitu time value adalah basis pembebanan bunga. Nah, time value sendiri itu apa sih? Time value itu adalah konsep yang menggambarkan bahwa nilai mata uang itu berubah setiap saatnya. And the second in Islamic bank is profit on the exchange of goods and services is the basis of earning profit. Keuntungan dari pertukaran antara barang dan jasa adalah dasar dari cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut. And the next is the expanded money in the money market without backing the real assets result in deficit financing. Selanjutnya yaitu perkembangan uang di pasar uang tanpa dukungan dari aset real akan menyebabkan atau mengakibatkan pembayaran atau pembayaran defisit. And in Islamic bank, a balanced budget is the outcome of no expansion of money. Keseimbangan anggaran itu adalah hasil dari tidak adanya ekspansi uang atau perluasan uang. The next is this interest is charged even in the case the organization suffers losses, thus no concept of sharing loss. Nah, di konvensional bank itu bunga yang dibebankan meskipun ada suatu kasus, misal ada suatu organisasi mengalami kebangkrutan, maka tidak ada konsep pembagian kerugian. Jadi tetap. Then in Islamic bank, loss is shared and the organization suffers a loss. Kerugian ditanggung bersama ketika organisasi tersebut mengalami kerugian. Jadi bedanya konvensional sama syariah itu, kalau konvensional kerugiannya itu ditanggung sama organisasi itu sendiri, sedangkan kalau di Islamic bank itu dibagi dua. Sharing is caring. The next is while dispersing cash finance
running finance or working capital finance, no agreement for the exchange of goods and services is made. Nah, jadi di conventional banking ini juga ketika pencairan tunai, operasional, kemudian modal kerja, tidak ada agreement atau kesepakatan pertukaran barang dan jasa yang dibuat. In Islamic Bank, the execution of agreements for the exchange of goods and services is a must while disbursing funds under Murabahah Salam Istisna contracts. Jadi di Islamic Bank, ketika melakukan perjanjian untuk pertukaran antara barang dan jasa, itu ada yang harus di bawah kontrak Murabahah Salam Istisna. And the last is due to the non-existence of goods and services behind the money, while disbursing funds, the expansion of money takes place, which creates inflation. Nah, karena tidak adanya barang dan jasa di konvensional bank ini tadi, jadi ketika penyaluran dana itu terjadi ekspansi uang, maka akan menyebabkan inflasi. Dan di Islamic Bank, due to the existence of goods and services, no expansion of money takes place and thus no inflation is created. Karena adanya barang dan jasa, maka di Islamic Bank tidak ada yang namanya expansion uang dan tidak ada inflasi. Jadi bedanya itu ya, bisa dilihat kan, cukup jelas perbedaannya antara konvensional bank dan Islamic bank gitu, atau ya bank syariah. Okay, and now we have unfamiliar word. Okay, the first, you can repeat after me, guys. Yes, ma'am. Exchange. Interest. Suku bunga. Defisit. Kekurangan. Profit. Keuntungan. Disbursing. Pencairan. Execution. Eksekusi. Inflasi. Existence. Keberadaan. Goods and services. Barang dan jasa. Earning. Penghasilan. Basis. Jasa. Expansion. Perluasan. Suffers a loss. Mengalami kerugian. Oke, jelas ya penjelasan dari Miss Risa dan Miss Afifah. Sudah paham belum? Belum kan, biar makin paham. Ini kita ada assessment. Assessmentnya sama kayak tadi, menempel kertas. Yang ada perbedaan dari konvensional banking dan Islamic banking. Nanti 3 kelompok tercepat akan mendapatkan reward dari kita. 3 kelompok tercepat dan jawabannya benar ya. Ya, boleh dimulai sekarang. Harus mulai. Enggak, ya. Yang penting benar ya.
Ambil kameranya Cici. Ya. Ya Allah. Oh, iki ono Islamistis, nah iki Islamistis. Islamik ya. Ini kita ininya diperpanjang atau tidak? It's okay. Semua tadi can be interest. Go. Keseimbangan dana pendapatan tidak dianggap Ayo Islam dulu ke. Ya, betul sekali kembali ya. Iya. Wakilan juga nggak apa-apa. Ayo. Iya, benar. We are from Kuba and we would like to define the differences of conventional painting and Islamic painting. Jadi secara garis besar keseluruhan, conventional painting itu lebih ke
project besides a medium of exchange and a store of value. Sedangkan untuk Islamic banking itu real asset is a product, money is just a medium of exchange. Jadi secara keseluruhan konvensional itu sebenarnya lebih ke uang. Dia untuk mencari bunga. Sedangkan Islamic banking itu enggak ada bunganya seperti itu, guys. Maybe that's all yang is from Subban. Yes, okay, good applause. And we want to explain the differences between conventional banking and Islamic banking. Jadi konvensional itu menganggap uang hanya sebagai produk. Yang menganggap uang sebagai produk di samping menjadi alat pertukaran. Sedangkan Islamic banking itu adalah aset sebagai produk. Ya, adalah aset sebagai produk. Dan uang hanya sebagai media pertukaran. Lalu untuk konvensional banking ketika ada kerugian itu ditanggung oleh organisasi itu sendiri. Sedangkan Islamic banking ditanggung oleh beragam. Okay, I think it's all. The differences conventional bank and Islamic bank. It starts even in the past. The traditions are closest. There's no concept of sharing loss. Jadi di konvensional bank kerugian itu ditanggung oleh salah satu pihak dari nasabah ataupun organisasi. Tapi di bank Islam kerugian dibagi menjadi dua, jadi lebih halal, stay halal. Terus sumber pendapatan di bank konvensional itu dari perbankan kerjasama mitra. Kalau di Islamic bank sumber penghasilan itu dari jasa seperti perbankan dan juga jasa menyimpan uang seperti itu lah. Terus di konvensional bank ini berpotensi ekspansi uang atau inflasi, tetapi di Islamic bank sangat minim terjadi inflasi. Gitu. Terima kasih. Paling gede.
our team win this game. We might be lost where we play the Monopoly game, but we win this game. So I think we do not have to Conclusion. make a conclusion. You think so? I don't think so. Salah singkat saja. Boleh yang lain. Tadi kan udah. Dia kan apa saja tadi. Iya. Kalau ada kan ayo jalan maju. Yang ini dulu, yang Bapak dua dulu. Oke, jadi bank konvensional itu membebankan bunga dan bank syariah melarang bunga. Di bank konvensional, money is a product besides a medium of exchange and a store of a value. Dan kerugian ditanggung oleh organisasinya saja. Sedangkan di bank syariah, real asset is a product, money is just a medium exchange, kerugian ditanggung bersama. Indonesia. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, dalam bank konvensional itu mengambil keuntungan itu dari mengambil bunga. Sedangkan di Islamic Bank itu menggunakan kerjasama atau menjual jasa. Kemudian dalam konvensional bank bisa terjadi inflasi, sedangkan di Islamic Bank hampir tidak ada inflasi. Terima kasih. Yang terakhir. Jadi perbedaan dari konvensional bank sama Islamic Bank, konvensional itu uang adalah produk selain dari produk dan penyimpanan. Kalau di Islamic Bank real aset itu adalah produk dan uang sebagai alat pertukaran saja. Kemudian di konvensional bank itu ada inflasi, kemudian di Islamic banking itu tidak ada inflasi. Dan soal kerugian, kalau di konvensional bank itu ditanggung 1 pihak, kemudian kalau di Islamic banking itu ditanggung 12